Sebentar ya Pak, saya share screen dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Miss Cut Mulia Zuhra, dalam pembelajaran Basic English Grammar. Nah, untuk hari ini materi kita tentang part of speech. Ya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita lebih dalam, mari sama-sama kita berdoa dulu sesuai agama kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Baik. Nah, sekarang Miss absen kehadirannya dulu ya. Yang pertama ada Mas Nurkolik. Are you here with us, Mas Nurkolik? Hadir, hadir, Hadir. Oke. Eh, Mas Diva Aprimulia. hadir. Ya, hadir. Oke. And the last one, Mbak Sri Yunita. Are you here? Yes, hadir Miss. Oke, baik. Nah, kita sudah berdoa, sudah absen. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Tapi Miss mau tahu dulu ini, gimana kabarnya hari ini? Pak Nurkolik, sudah makan pagi, Pak? Sudah sarapan? Berhubung kita masuk pagi ini. Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Mbak Sri Yunita, gimana? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat Miss. Iya. Pak Diva, gimana Pak Diva? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, Miss. Ya, baik. Mudah-mudahan kita hari ini bisa mengikuti pelajaran kita dengan lancar hari ini. Baik. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang part of speech ini, jadi ada sub CPMK yang harus kita ketahui dulu supaya setelah proses pembelajaran ada hal-hal yang bisa kita capai. Nah, yang pertama ini tentang kita harus bisa mengidentifikasi beberapa jenis part of speech. Kemudian juga kita harus bisa menganalisis struktur kalimat dan mengidentifikasi peran si part of speech ini di dalam membentuk makna kalimat. Kemudian kita juga harus bisa menggunakan part of speech ini dalam kalimat-kalimat. Dan juga yang terakhir, kita harus mampu menggunakan part of speech ini secara tepat, baik dalam komunikasi lisan ataupun dalam menyampaikan ide kita berbentuk tulisan. Nah, selanjutnya sebelum Miss menjelaskan lebih dalam lagi, mungkin teman-teman mahasiswa ini bisa membaca tentang part of speech ini dari beberapa sumber yang sudah Miss tulis. Mungkin sekarang bisa dibaca dulu terlebih dahulu untuk apa namanya mengaktifkan pengetahuan kita sebelumnya. Mungkin sebelumnya juga pernah kita belajar waktu ketika kita masih SMA dan sebagainya. Mungkin pernah mendengar juga tentang part of speech. Jadi teman-teman mahasiswa bisa membaca ini terlebih dahulu untuk mengaktifkan pengetahuan kita yang sebelumnya. Baik, dipersilakan ya. Silakan dibaca-baca dulu sebentar. Nanti akan saya tanyakan apa yang Bapak Ibu tahu tentang hal tersebut. Baik, silakan. Baik, apa sudah dibaca teman-teman mahasiswa? Saya rasa sudah ya, iya. Nah, ini kan sudah dibaca, di-recall kembali pengetahuan-pengetahuan yang dulu. Nah, coba siapa yang bisa eh, apa namanya menjelaskan, tidak perlu menjelaskan lebih dalam, apa yang Bapak Ibu tahu saja tentang part of speech ini. Ada yang bisa menjawab?
Cukup satu kata atau dua kata, nggak mesti harus dijelaskan detail segala macam. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan sedikit saja? Mbak Sri, gimana Mbak Sri? Apa yang bisa Mbak Sri dapatkan dari slide ini? Well, parts of speech ya, Miss ya. Iya. Itu sepertinya saya kurang paham nih, Miss. Mungkin maksudnya itu kata-kata yang mirip-mirip ya, Miss ya? Atau gimana, Miss? Oke, nggak masalah. Itu berarti yang Mbak pahami, kita tampung dulu jawabannya, nggak masalah. Oke, next. Siapa lagi? Ibu, Baik, Mas Diva. Mas Diva apa nih yang Mas Diva bisa ambil nih dari slide ini? Mungkin yang bisa saya petik dari slide ini, Bu, part of speech itu adalah kategori leksial yang menunjukkan mungkin untuk fungsi kata dalam sebuah kalimat, Bu, ya. Oke, berarti di dalam sebuah kalimat itu setiap kata itu ada fungsinya, gitu ya Mas Diva ya? Iya, Bu, yang saya tanggapi. Oke, baik. Eh, semua jawaban-jawaban ini memang benar dan ada hubungannya. Memang benar ya, kalau part of speech itu adalah part of speech are classes of word that have similar grammatical properties. Artinya, part of speech ini adalah kelas kata atau mengklasifikasi kata. Artinya, walaupun kata-kata itu atau words itu sangat banyak, tetapi dia bisa kita kelas-kelaskan, bisa kita kelompokkan, dan masing-masing kelompok itu mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Nah, menurut si Crystal ini, Crystal 2008, apa namanya, part of speech ini sangat krusial ya dalam kita mastering sentence structure and improving language skill. Artinya, dalam kita apa namanya, dalam kita merangkai struktur kata atau dalam kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, maka part of speech ini sangat-sangat diperlukan. Mungkin seperti itu ya, Mas Diva, Mbak Yunita, dan Mas Nurkolik. Gimana nih Mas Nurkolik? Sudah ada yang bisa didapat nggak dari yang sudah Miss jelaskan tadi? sedikit paham terkait dengan apa ya? Ya kalau saya tangkap gitu Bu ya dari Mm-mm. penjelasan di sini itu terkait dengan gimana kosakata di situ itu memiliki sifat gramatikal yang serupa sehingga setiap kata memainkan peran yang unik dalam struktur kalimat tersebut, Bu. Iya, Begitu, Bu. benar. Benar, Gambarannya Pak. sih, Bu. Ya, benar sekali ya jawabannya. Baik, nah sekarang coba kita let's move to next slide ya. Nah, ini ada Betty. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang eh, Azar Betty, biasanya kalau orang bahasa Inggris itu bilang Azar Betty kayak gitu. Jadi hampir semua yang apa namanya kuliah, jurusan bahasa Inggris dan sebagainya, itu rata-rata tahu nih dengan Betty ini. Karena memang buku-buku grammar itu yang selalu dan paling sering kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam pembelajaran grammar. Jadi kalau misalnya nih mahasiswa-mahasiswa bahasa Inggris ini ya harus setidaknya harus punya buku ini ya. Dia kan ada e-booknya juga. Jadi nanti bisa dibaca-baca buku Betty ini. Ini sosok inspiratif ya. Jadi memang kalau misalnya kita grammar banyak yang merujuk ke beliau. Mungkin seperti itu. Nah, next. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang part of speech itu berarti kan kelas kata atau klasifikasi kata. Nah, kata itu kan banyak. Misalnya kayak vocabulary. Vocabulary itu banyak. Misalnya ada book, ada pen, ada people, ada tree, dan sebagainya. Nah, tetapi terkadang kita belum tahu ternyata kata-kata itu bisa diklasifikasi. Maksudnya ada klasifikasinya masing-masing. Nah, yang pertama ini ada berapa ini jumlahnya, Mas Diva? Coba Mas Diva lihat, ada berapa ini jumlah klasifikasi dari part of speech ini? Delapan, Bu, ya.
Oh iya, benar. Dia ada 8. Nah, ini tadi di atas. According to Azar, in her book Understanding and Using English Grammar, the part of speech consists of 8 main categories. Jadi ada sekitar 8 kategori dari si part of speech ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada noun, ada verb, ada adverb, ada pronoun, ada interjection, conjunction, dan juga preposition. Nah, dari slide ini ada yang tahu nggak noun itu apa? Ada yang tahu nggak noun itu apa? Kata benda. Ya Pak, ya Mas Nurkolik, kata benda ya? Iya benar, noun itu adalah kata benda. Mungkin bisa dikasih satu contoh kata benda itu seperti apa? Ya Mas Nurkolik, kira-kira Benda. contoh kata benda itu seperti apa? Nggak usah Kata dalam bahasa benda. Inggris, ya nggak usah dalam bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia aja dulu. Benda itu contohnya apa Pak? Contohnya benda. Ya, contoh benda. Pena. Iya, pena. Oke, pena. Habis itu apa lagi, Pak? Benda yang ada di sekitar Bapak sekarang, apa, Pak, kira-kira? Ya, Pak. Buku, 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 buku. buku. Baik. Nah, sekarang coba ini saya Handphone. tanya Mbak Yunita. Mbak Yunita, tadi kan Mas Nurkolik sudah menjawab ya, kalau kata benda-benda itu contohnya ada buku, ada pena. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya apa ini, pena dan buku, Mbak? Um, pen and book, Miss. Iya, right. Itu pen and book. Ya, bagus sekali. Sudah pintar-pintar ya sebenarnya anak-anak Miss ini. Oke. Nah, di sini ada noun, ada adjective, ada verb. Nah, noun ini adalah kata benda. Verb ini adalah kata kerja. Kemudian pronoun ini kata ganti. Adjective ini adalah kata sifat. Dan adverb ini adalah kata keterangan. Kemudian ini ada conjunction, kata hubung, preposition, kata depan. Dan ini selanjutnya ada interjection. Nah, ini kita ada gambar ya. Nah, dari gambar di atas ini, apa yang bisa ditangkap Mbak dan Mas? Apa yang bisa dilihat dari gambar di atas ini? Ada apa saja di sini? Ini Ada ada. anak-anak lagi main layangan, Miss. Oke, ada anak-anak main layangan. Oke, lain apa lagi? Ada interaksi sambil bermain, Miss. Iya, ada interaksi seperti bermain. Nah, kemudian benda apa saja yang bisa kita lihat di sini? Kira-kira Layangan, ada benda, ada gambar apa saja di sini? Kalau kita lihat satu-satu ini ada gambar apa saja di sini? layangan, Iya, ada layangan. Oke, eh, apa lagi? tali, Tali, baik. Kemudian yang ijo-ijo itu apa itu kira-kira tuh yang di belakang eh, itu? pohon, Iya, pohon. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat ada kata-kata yang bisa kita dapatkan dari gambar tersebut. Nah, kemudian di sini ada teksnya. Ini ada teks bahasa Inggris yang memuat beberapa part of speech di sini. Tetapi ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengidentifikasi yang mana part of speech tersebut. Tetapi kita lihat dulu penjelasan lebih dalam sebentar ya. Nah, yang pertama itu ada noun. Nah, noun itu kita gunakan untuk apa? Oh, untuk mengidentifikasi person, place atau things. Nah, dia untuk mengapa mengidentifikasi orang, dia untuk benda, untuk tempat dan sebagainya. Nah, contohnya di sini ada person, misalnya ada teacher, ada John, ada park, ada school dan sebagainya. Nah, kalau misalnya contoh dalam kalimatnya itu seperti apa? Contohnya ini, John is my teacher. Nah, coba Bapak Ibu lihat, John is my teacher ini yang mana di sini? Yang masuk ke dalam kategori benda, yang masuk ke dalam kategori kata benda di sini. Teacher dan John, Miss. Iya, teacher dan John. Kenapa teacher dan John? Karena John ini person dan teacher juga. Walaupun kita menganggap ini sebuah pekerjaan, tetapi ini melekat pada orang. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat di sini ada pronoun. Oh, di sini ada pronoun. Nah, pronoun itu apa? Nah,
Pronoun itu adalah sebuah kata untuk menggantikan noun di sini. Misalnya di sini ada he, ada she, ada it. Contohnya gimana contoh dalam kalimat? Nah, Jane is tired. Nah, Jane ini dia siapa Jane ini? Jane ini kan dia benda, dia orang. Nah, ketika kita ingin menyambungkan kalimat lain lagi, misalnya kita bilang Jane sedang capek titik, kemudian kita mau bilang lagi bla 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 want to rest. Nah, si Jen ini berhubung dia capek, jadi dia kepingin apa kalau dia capek? Dia kan kepingin istirahat. Nah, kata-kata yang kita isi di sini apa sebenarnya? Nah, coba Bapak Ibu lihat, apa benar kata-katanya ini he? Apa yang cocok di sini kita letakkan? Nah, dia kan dalam bahasa Inggris itu ada pronoun itu ada she, ada he, ada it. Nah, kalau she itu untuk menggantikan orang ketiga tunggal, tetapi dia kalau he itu untuk laki-laki, kalau she itu untuk perempuan. Nah, si Jen ini perempuan apa laki-laki ya Bapak Ibu? Gimana Mbak Yunita? Jen ini laki-laki apa perempuan ya biasanya nama Jen ini? Perempuan, Miss. Iya, perempuan. Nah, kalau misalnya di sini Jen-nya itu perempuan, apa cocok kita letakkan di sini he untuk menggantikan si Jen ini? Kurang, Miss. Kurang. Berarti She harusnya, Miss. yang cocoknya apa, Mbak? She. She, iya benar sekali. Pintar ya. Oke. Dan selanjutnya ada verb. Nah, verb ini dia adalah kata kerja. Setiap tindakan kita itu dinamakan dengan kata kerja. Misalnya kita berlari, kita melompat, kita menulis, itu namanya apa? Ini namanya kata kerja. Contohnya di sini she writes a letter. Nah, write ini adalah kata apa, Mas Nurkholik? Mas Nurkholik, are you here? Ya, Iya, nah di sini kan ada tulisannya nih, she writes a letter, ya kan? Artinya apa ini she writes a letter? Dia menulis surat, ya menulis dia menulis surat. Nah, kira-kira di sini yang mana kerja, ini ya. verbnya? Yang mana kata kerjanya ini, Mas? Kan menulis. Menulis, Tadi kan menulis. melakukan pekerjaan, benar, menulis. Jadi bahasa Inggrisnya adalah write. So she writes a letter. She ini sebagai apa tadi? She ini kata ganti orang apa tadi namanya? Pronoun. Kemudian yang writes ini sebagai verb dan letter ini sebagai apa? Letter ini sebagai benda. Letter itu kan surat. Surat itu kan dalam benda ya. Oh iya, Nah, baik. oh iya, iya, Ah, Miss, ya. Nah, selanjutnya berhubung kita udah belajar nih dari tiga yang di bawah tadi ada noun, ada pronoun, ada verb. Nah, sekarang ini kan kita ada apa namanya? Ada teks ya. Nah, dari teks ini coba Bapak Ibu mengidentifikasi atau memilih dua noun dan dua verb dari kata-kata di sini. Ayo, silakan. Nah, sebentar lagi didiskusikan saja dulu dari teks ini. Ini kan istilahnya memang teks yang memuat tentang memang kehidupan kita sehari-hari, kehidupan anak-anak. Jadi ini sudah sering ada di kehidupan kita. Memang ini kehidupan nyata kita memang ya seperti ini, anak-anak bermain dan sebagainya. Nah, tetapi di sini kita harus bisa mengidentifikasi yang mana saja sih part of speech di sini, terutama noun dan verb yang barusan kita pelajari. Nah, saya beri waktu sekitar 1 menit untuk melihat yang mana saja di sini verb dan noun. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu, gimana? Udah dapat belum?
Yang mana noun, yang mana verb tadi. Nah, saya ulang sedikit ya. Tadi noun itu kan benda ya. Nah, kalau verb itu pekerjaan atau tindakan, action yang kita lakukan. Nah, udah dapat belum nih? Mas Nur, Mbak Sri, Mas Diva, sudah dapat belum? Nggak dapat dua, satu pun jadi. Dapat nggak? Sudah, Miss. Udah, oke Mbak Sri. Nih Mbak Sri, coba Mbak Sri. Dari teks ini yang mana nih kira-kira yang noun ataupun verbs? Yang mana? Noun dulu deh, noun dulu. Yang mana noun? Nounnya ada children, Ya, garden. ada children. Nah, children ya, yang ini ya. Nah, children ini apa namanya? Maksud dari children ini apa ya, Mbak? Artinya apa ya, children? Apa Maksudnya arti? Ya, apa arti children ini dengan bahasa? anak-anak maksudnya, Miss. Iya, anak-anak benar. Iya. Yang pertama ada children. Nah, children ini kan tadi masuk ke kategori apa, Mbak? Person ya? Iya, Iya, betul. oke. Nah, kalau verb dapat nggak, Mbak? Kalau verb ada Kalau playing. kenapa? Ada playing, Miss. Iya, ada playing, benar. Nah, the children are playing. Nah, terkadang memang kita hanya tahu kata dasarnya aja, play. Tetapi ketika dia sudah ditambahkan ing, karena ini berhubung apa namanya tensesnya tentang present continuous, jadi terkadang kita bingung ini playing ini. Oke, baik. Iya, Waktunya habis ya, Bu. baik, Shoot ya. ya, baik. Terima kasih adik-adik semua. Tapi kita ada soal ya untuk tugas individu nanti dikumpulkan next week. Nah, yang ini jadi kalian nanti bisa buatkan contoh teks singkat yang memuat semua unsur dari part of speech. Nanti dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Silakan Bapak untuk memberikan saran. Ya, terima kasih Pak Dr. Dwi. Luar biasa Bu Cut Mulia Zuhra ya. Ini Ya, Pak. dialeknya dialek English Aceh ini ya. Masih ada keacehannya ini. Iya Pak, kalau dialek dia nggak masalah Pak ya. Yang penting pronunciation-nya benar ya. Ya benar. Baik untuk Bu Cut Mulia, sebelum saya memberikan masukan, saya persilakan Pak Nurholik untuk memberikan komentar. Silakan Pak Nurholik. Baik, terima kasih. Mungkin saya kira sudah cukup bagus ya daripada saya. Mungkin sudah bagus Bu Mulia. Dari awal dan akhir dan evaluasinya. Oke, mantap. Komentarnya Pak, komentar kelemahannya. Komentar kekurangannya Pak. Ya, untuk perbaikan. Susah ini. Apa ya kekurangannya? Ya mungkin kalau diselaraskan dengan arahan dari struktur tadi sih lebih di PPT-nya gitu ya. Kurangnya inovasi kalau melihat dari awal. Mungkin itu tadi. Baik, terima kasih Pak Nur Salik. Diterima ya Bu Cut ya. Ya, diterima benar Pak. Untuk PowerPoint-nya biar bisa lebih menarik lagi ya. Secara audio visualnya. Baik Bu Cut Mulia, kemampuan bahasa Inggrisnya sudah bagus. Komunikasinya, interaksinya sudah mulai terlihat. Sudah melibatkan setiap kegiatan. Jadi melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan. Jadi ini yang penting ya Bapak Ibu. Jadi baik itu case method, project based learning dan model metode-metode pembelajaran yang lainnya, diusahakan setiap kegiatan melibatkan mahasiswa. Di dalam psikologi itu kalau kita sampai melepas siswa dalam setiap kegiatan, dia akan biasanya tidak fokus lagi. Jadi harus kembali mengarahkan mahasiswa untuk fokus dalam setiap kegiatan kita. Kegiatan awalnya sudah bagus, sudah ada interaksi lah, berdoanya juga sudah ada.
Mungkin tadi doanya baru dibuat kayak saya lihat karena menggunakan bahasa Indonesia. Iya, benar, Pak. Langsung improvisasi, Pak. Iya. Jadi usahakan ya karena ini mata kuliah bahasa. Ini untuk prodi bahasa Inggris ya, bukan untuk Iya, mata kuliah benar, umum Pak. kan? Ini Hmm. prodi bahasa Inggris memang, Pak. Ya memang usahakan menggunakan bahasa Inggris ini. Karena Baik, yang Pak. ibu ini masih campuran ini, campur kode maksudnya. Iya. Iya. Jadi usahakan full bahasa Inggris. Walaupun mungkin ini kan untuk semester pertama ya. Iya, benar, Pak. Ini Biasa semester pertama. part of speech ini biasa untuk mata kuliah basic English grammar di awal-awal. Walaupun nanti komunikasinya boleh lah, campur kode ya. Boleh. Campur kode boleh. Tapi kalau untuk PowerPoint-nya full bahasa Inggris. Baik. Usahakan berikan persepsi di awal, Bu. Guru ini kan untuk calon guru bahasa ya, bahasa Inggris Iya. ya. Jadi usahakan hadirkan sosok guru bahasa Inggris di videonya. Oh, Karena ini kan profilnya menjadi guru bahasa Inggris. Walaupun mungkin bisa saja profil yang lain, ya. Kan profil utamanya guru bahasa Inggris. Profil yang lainnya bisa menjadi apa? Tour guide. iya, Atau benar, jadi Pak. apa? Kan ada beberapa profil tambahan, kan. Iya. Boleh saja nanti di videonya tuh